Piala Dunia 2026 adalah yang terbesar sepanjang masa, meningkat dari 32 negara menjadi 48, tapi itu juga membuka tempat bagi beberapa tim yang lebih lemah untuk lolos. Jadi, menurut peringkat FIFA saat ini, siapa 10 negara terburuk yang berhasil lolos? Itulah yang akan kita lihat, dimulai dengan sebuah tim yang tidak mencapai turnamen selama 40 tahun. Setelah bermain pada 1986, tim nasional Irak gagal lolos ke setiap Piala Dunia sejak saat itu. Dan di kualifikasi 2026, mereka juga sangat kesulitan, hanya bisa lolos lewat playoff, di mana mereka bahkan kesulitan melewati Bolivia. Hanya untuk memberi gambaran, pemain paling berharga Irak hanya bermain di divisi ketiga Inggris. Jadi sekarang, mereka berada di peringkat ke-57 dalam ranking FIFA. Tapi bagian paling gila adalah, ada 9 negara lain yang bahkan lebih rendah dari itu. Sekarang, berikutnya adalah negara lain yang sudah bertahun-tahun tidak muncul di turnamen. Setelah menjadi tuan rumah pada 2010, Afrika Selatan gagal lolos ke setiap Piala Dunia setelahnya. Tapi ketika turnamen diperluas, kualifikasinya tiba-tiba menjadi sedikit lebih mudah. Afrika Selatan ditempatkan di grup di mana satu-satunya pesaing nyata adalah Nigeria yang juga tidak dalam performa terbaiknya. Jadi, hanya dengan keunggulan 1 poin mereka berhasil lolos langsung ke turnamen. Tapi setelah itu, mereka terus kesulitan. Di Piala Afrika, mereka kalah dari Mesir di fase grup dan tersingkir di babak 16 besar oleh Kamerun. Lalu, untuk persiapan Piala Dunia, mereka memainkan laga persahabatan melawan Panama, tapi hanya imbang 1 kali dan kalah di pertandingan lainnya. Jadi, Afrika Selatan sekarang berada di peringkat ke-60 dalam ranking. Sekarang, tim berikutnya yang bahkan lebih rendah di ranking lolos dengan cara yang aneh. Di salah satu babak kualifikasi Asia, ada grup berisi Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Siapa yang finish pertama akan pergi ke Piala Dunia. Lalu Indonesia kalah di kedua pertandingan dan Arab Saudi imbang melawan Irak. Tapi Arab Saudi tetap finish di posisi pertama. Alasannya, jumlah gol yang mereka cetak melawan Indonesia. Begitulah cara mereka lolos. Namun dalam 6 penampilan mereka di Piala Dunia, mereka tersingkir di fase grup sebanyak 5 kali. Pada tahun 2002, mereka bahkan mengalami kekalahan 8-0 dari Jerman, dan di Piala Dunia di Qatar mereka mengalahkan Argentina. Tapi setelah itu, mereka kalah dalam 2 pertandingan berikutnya, dan kembali tersingkir di fase grup. Arab Saudi begitu unik karena, dari 23 pemain dalam pemanggilan terakhir, 21 bermain di Liga Arab Saudi. Hanya 2 yang bermain di Eropa, dan itu pun bukan di klub besar. Jadi dalam 6 pertandingan terakhir mereka, Arab Saudi hanya menang 1 kali, lewat perpanjangan waktu melawan Palestina, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan, termasuk kalah 4-0 dari Mesir dalam laga persahabatan. Jadi mereka bahkan lebih rendah dari Afrika Selatan, berada di peringkat ke-61. Dan setidaknya Arab Saudi punya pengalaman di Piala Dunia, tapi negara berikutnya belum pernah berhasil lolos. Mereka selalu tersingkir, sampai dengan ekspansi menjadi 48 tim, Yordania hanya perlu finish di posisi kedua dalam grup kualifikasi mereka untuk mendapatkan tempat. Mereka adalah negara dari Timur Tengah, dan satu-satunya pemain yang menonjol adalah nomor 10, Moussa Tamari, yang bermain di Prancis dan memiliki nilai pasar 8 juta euro. Tapi selain dia, nilai pasar rata-rata setiap pemain Yordania hanya 350.000. Sebagai perbandingan, setiap pemain Argentina memiliki nilai rata-rata 26 juta. Sebagian besar pemain mereka hanya berasal dari liga-liga Timur Tengah. Sekarang mereka sebenarnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka bahkan mencapai final Piala Arab, namun mereka masih berada di peringkat ke-63 dalam ranking. Sekarang tim berikutnya berubah dari hampir masuk 10 besar dunia, menjadi kehancuran total. Sedikit lebih dari 1 dekade lalu, Bosnia berada di peringkat 13 ranking FIFA, dipimpin oleh pemain seperti Dzeko dan Pjanic. Namun setelah itu, mereka tidak bisa memperbarui skuad dan juga terus mengganti pelatih. Jadi hasilnya mulai menjadi sangat buruk. Pada 2023, mereka kalah 4-1 dari Luxembourg, dan pada 2024, mereka kalah 7-0 dari Jerman. Ditambah dengan kekalahan memalukan lainnya, membuat mereka turun puluhan posisi di ranking, sampai pelatih mereka saat ini mulai membawa keteraturan. Ia menciptakan sistem pertahanan yang solid, membawa talenta muda baru, dan mentalitas kemenangan yang baru. Jadi Bosnia akhirnya berhasil mencapai playoff kualifikasi. Namun untuk lolos ke Piala Dunia, mereka harus melewati Wales dan Italia, yang merupakan misi mustahil. Dan itu terlihat semakin sulit ketika, dalam pertandingan melawan Wales, mereka kebobolan gol di babak kedua. Bosnia tampak sudah tersingkir, sampai pada menit ke-86, Dzeko mencetak gol lewat sundulan. Dengan itu, pertandingan berakhir imbang, dan Bosnia menang lewat adu penalti. Sekarang, untuk mencapai Piala Dunia, mereka harus berjuang memperebutkan tempat melawan Italia. Dan para pemain Italia merayakannya. Mereka pikir akan jauh lebih mudah mengalahkan Bosnia daripada Wales. Lebih buruk lagi, saat pertandingan baru dimulai, kiper Bosnia melakukan kesalahan besar, dan Italia mencetak gol. Lalu Italia terus mengontrol pertandingan, sampai menit ke-78. In front of him, Dedic with the cross! Oh, and it's been squeezed in!
Italia sudah bermain dengan 10 orang setelah kartu merah, jadi Bosnia mulai mendominasi penguasaan bola, lalu pertandingan berakhir imbang dan dilanjutkan ke adu penalti. Tapi ceritanya jadi semakin gila. Donnarumma memiliki catatan yang menunjukkan kemana setiap pemain Bosnia akan menendang. Namun kemudian seorang pengambil bola masuk ke lapangan dan mencuri catatan itu. Jadi Donnarumma tidak tahu lagi kemana setiap pemain Bosnia akan menendang, dan dia tidak bisa menepis satupun. Sementara itu, para pemain Italia gagal 2 kali. Dengan skor 4-1 dalam adu penalti, Bosnia berhasil lolos ke Piala Dunia. Anak pengambil bola itu menjadi pahlawan nasional, tapi Bosnia masih punya jalan panjang untuk naik di ranking karena mereka masih berada di peringkat ke-65. Namun jika lolosnya Bosnia sudah mengejutkan, tim berikutnya akan memainkannya untuk pertama kalinya. Ini adalah tim dari negara kecil dengan hanya 500.000 penduduk yang bahkan jarang lolos ke turnamen kontinentalnya sendiri. Dari 14 Piala Afrika terakhir, mereka gagal lolos ke 8 di antaranya. Selain itu, negara ini bahkan tidak memiliki liga domestik yang kuat. Maksud saya, populasinya lebih kecil dari banyak kota. Namun negara bernama Tanjung Verde ini memiliki satu keuntungan. Banyak anak dari imigran Tanjung Verde lahir di Eropa dan berkembang di akademi yang lebih kuat, seperti bek sayap Lopez Cabral yang berasal dari akademi klub Belanda. Jadi mereka hanya perlu meyakinkan para pemain ini untuk bermain untuk Tanjung Verde. Dengan itu, tim mereka menjadi lebih kuat dan di kualifikasi Afrika, mereka berhasil memenangkan 7 pertandingan, finish di posisi pertama di grup mereka. Namun Tanjung Verde masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki. Dalam 4 laga persahabatan terakhir, mereka meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Jadi sekarang, mereka berada di peringkat ke-69. Namun Tanjung Verde bahkan bukan tim Afrika dengan peringkat terendah yang lolos. Tim berikutnya dulu adalah salah satu yang paling ditakuti di benua Afrika, sebuah tim yang pernah mencapai perempat final Piala Dunia dan final Piala Afrika 2015. Namun setelah itu, Ghana mengalami penurunan drastis. Mereka gagal memperbarui skuad, terus mengganti pelatih tanpa membangun identitas yang jelas, dan federasinya bahkan dituduh korupsi. Akibatnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia 2018 dan tersingkir di fase grup pada 2022. Namun titik terendah terjadi pada 2025 ketika mereka bahkan tidak lolos ke Piala Afrika. Mereka hanya berhasil ke Piala Dunia karena dalam kualifikasi Afrika, mereka ditempatkan di grup yang jauh lebih lemah dan hanya perlu finish pertama untuk lolos langsung. Namun dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia, mereka kalah dari Jepang, kalah dari Korea Selatan, dihajar 5-1 oleh Austria, dan kalah dari Jerman. Akibatnya, mereka memecat pelatih mereka pada Maret 2026. Jadi saat ini, Ghana berada dalam posisi yang sangat buruk di ranking, berada di peringkat ke-74. Namun masih ada 3 tim yang bahkan lebih lemah, dan negara berikutnya juga yang terkecil di seluruh turnamen. Benar-benar berasal dari pulau kecil dekat Venezuela, dengan hanya 150.000 penduduk. Seharusnya mustahil membangun tim yang kompetitif dari itu. Tapi negara kecil ini, bernama Curaçao, punya strategi. Mereka mencari pemain yang lahir di Eropa dan bisa mewakili mereka. Seperti bek tengah mereka Obispo, yang lahir di Belanda dan bermain untuk PSV. Bahkan dengan itu, mereka tidak pernah benar-benar punya peluang untuk mencapai Piala Dunia. Mereka selalu harus melewati tim seperti Meksiko dan Amerika Serikat. Namun untuk 2026, dengan tim-tim kuat tersebut sudah lolos, Curaçao hanya perlu mengalahkan negara-negara yang lebih kecil untuk mengamankan tempat mereka. Namun melawan tim lain, mereka benar-benar kesulitan. Mereka kalah 2-0 dari Kazakhstan, 2-0 dari China, dan 5-1 dari Australia. Belum lagi kekalahan 7-0 dari Argentina. Jadi Curaçao berada sangat rendah di ranking, di peringkat ke-81. Namun jika mereka lemah, tim berikutnya justru dihancurkan oleh Curaçao. Itulah level yang sedang kita bicarakan. Pada pertengahan 2025, Curaçao menghadapi Haiti dan menang 5-1. Haiti tampaknya tidak memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Karena untuk itu, mereka harus finish pertama di grup yang berisi Costa Rica, Nicaragua, dan Honduras, yang merupakan tantangan besar. Honduras bahkan mengalahkan mereka 3-0. Namun meskipun begitu, Haiti berhasil memenangkan 3 dari 6 pertandingan dan finish di posisi pertama, mengamankan tempat langsung di Piala Dunia. Namun dalam 12 pertandingan terakhir di semua kompetisi, 3 kemenangan itu adalah satu-satunya yang mereka dapatkan. Haiti juga mencatat 4 hasil imbang dan 5 kekalahan, termasuk kekalahan dari Tunisia, Arab Saudi, dan bahkan hasil imbang melawan Trinidad dan Tobago. Mereka bahkan tersingkir di fase grup Gold Cup. Jadi sekarang Haiti berada di peringkat ke-83 dalam ranking. Namun sekarang kita sampai pada tim dengan peringkat terendah di Piala Dunia, dan ini adalah negara yang juga memiliki jalur paling mudah dari semuanya untuk sampai ke sana. Jadi, di Oseania, 2 negara terbesar adalah Australia dan Selandia Baru. Tapi Australia memilih bermain di Asia, itu membuatnya menjadi benua paling tidak seimbang. Pada dasarnya Selandia Baru melawan sekumpulan negara pulau kecil. Sebelumnya mereka masih harus melalui playoff.
Namun sekarang Selandia Baru mendapatkan tempat langsung ke Piala Dunia. Jadi, yang harus mereka lakukan hanyalah memenangkan 5 pertandingan melawan negara seperti Tahiti, Kaledonia Baru, dan Fiji. Itu sangat mudah sampai mereka memenangkan semua pertandingan dengan mencetak lebih dari 5 gol per pertandingan. Namun mengalahkan tim kecil tidak terlalu berpengaruh pada ranking, yang benar-benar penting adalah menghadapi tim dengan level yang sama. Namun sejak mengamankan tempat mereka, Selandia Baru memainkan 10 laga persahabatan, tetapi hanya menang 2 kali, imbang 1 kali, dan kalah 7 kali. Jadi dengan hanya menghadapi tim lemah dan masih kalah begitu banyak dalam laga persahabatan, Selandia Baru adalah tim terburuk di Piala Dunia, berada di peringkat ke-85 dalam ranking. Jika salah satu dari tim ini lolos dari fase grup, itu akan menjadi salah satu kejutan terbesar sepanjang masa. Tapi bagaimana menurutmu tentang video ini? Jika kamu menikmatinya, aku rasa kamu juga akan menyukai yang ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.